Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Hadiansyah dari kelas pendidikan IPSA 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat desa dan kota di bidang sosial. Dan kasus yang saya angkat ialah peran tokoh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Yang pertama ada kehidupan di desa atau peran tokoh masyarakat yang berada di desa itu seperti apa sih? Dan di sini kita akan membahas tentang kehidupan di desa terlebih dahulu. Dalam kehidupan masyarakat di desa, tokoh masyarakat masih memiliki peran dalam pembangunan di bidang sosial. Hal ini terlihat bahwasanya masyarakat desa masih memiliki hubungan yang erat antar masing-masing masyarakatnya. Hal ini dikarenakan proses interaksi sosial di pedesaan yang memiliki jiwa tolong-menolong dan gotong royong, serta sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang kuat, sehingga peran tokoh masyarakat lebih mudah dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat desa. Selain itu, komposisi masyarakat di desa bersifat homogen dan hubungan antar penduduk di desa merupakan hubungan primer. Hal ini merupakan faktor pendorong dari adanya peran tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap pembangunan di desa. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di kalangan masyarakat, baik tokoh yang bersifat formal seperti RT, RW, kelurahan, dan wali kota, maupun yang bersifat informal seperti tokoh-tokoh pemuka agama. Peran tokoh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di desa dapat diimplementasikan melalui lembaga masyarakat yang ada di desa. Melalui lembaga masyarakat ini bukan merupakan satu-satunya cara untuk mengimplementasikan peran tokoh masyarakat tersebut, tetapi merupakan salah satunya cara, karena ada juga tokoh masyarakat yang berperan tanpa melalui lembaga yang ada di desa tersebut. Karena hal ini dalam aktivitas pemerintahan di desa, keberadaan lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif dan bermanfaat. Lembaga yang ada di desa seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, maupun rukun tetangga, rukun warga. Hal itu memang tidak kita pungkiri bahwasanya sangat berpengaruh positif gitu loh, dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dalam setiap aspek kehidupan diperlukan tokoh masyarakat dan lembaga desa untuk meningkatkan ketertiban dalam setiap proyek pembangunan. Karena tokoh masyarakat yang berada pada lembaga desa dapat menginspirasi dan mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Karena dalam sosiologi, pembangunan adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan, sedangkan masyarakat merupakan tenaga pembangunan dan dampak langsung dari pembangunan itu. Dengan kata lain, bahwasanya masyarakat adalah subjek sekaligus objek dalam pembangunan, sehingga peran tokoh masyarakat masih sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di desa dan juga dapat mempelopori masyarakat guna berpartisipasi dalam pembangunan. Contoh dalam peranan tokoh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di desa ialah tokoh masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat dapat membantu masyarakat yang ada di desa guna memberikan kesejahteraan sosial. Bantuan yang diberikan oleh LSM yang berisi tokoh masyarakat ini bisa berupa bantuan sembako atau bantuan yang berupa kegiatan sosial seperti mengedukasi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Seperti kita ketahui bahwasanya kehidupan di desa masing-masing antar anggota memiliki keterkaitan yang erat, bersifat homogen, saling gotong royong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat setempat. Selain itu juga kehidupan di desa relatif hidup di bawah garis kemiskinan, di mana masyarakat desa dalam mata pencahariannya lebih memilih bercocok tanam atau masih memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sehingga dengan permasalahan seperti itu, peranan tokoh masyarakat dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui lembaga swadaya masyarakat. Karena tokoh masyarakat merupakan garda terdepan yang mengetahui keadaan atau situasi dari desa tersebut. Selain itu, tokoh masyarakat juga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ada beberapa tokoh masyarakat yang ikut ambil peran dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk memajukan masyarakat dan desanya. Salah satunya yang berada di Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki tokoh lingkungan hidup yang menjadi inisiator hadirnya TPS 3R lewat program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Hal ini dapat terjadi karena berkat peran dan kepedulian tokoh masyarakat. Mereka menerjemahkan visi pentingnya sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas dan tempat pengelolaan sampah dengan pendekatan Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R, serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat di sekitarnya. Tentu saja program ini dapat membawa perubahan bagi kehidupan di desanya. Masyarakat menjadi sadar akan kebersihan lingkungan sehingga desa menjadi asri dan nyaman. Lanjut ke kehidupan di kota, yaitu peran tokoh masyarakat yang ada di kota itu seperti apa. Yang pertama, komposisi masyarakat di perkotaan itu lebih bersifat heterogen. Dalam masyarakat kota terdapat berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan berbagai profesi yang berbeda. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota cenderung individualistis. Orang kota merasa dapat memutuskan apa-apa sendiri, sehingga hubungan antar penduduk di kota terjadi hubungan sekunder. Pengenalan dengan orang lain serba terbatas pada bidang tertentu saja. Misalnya, bidang pekerjaan, orang kota hanya berinteraksi pada saat membahas pekerjaan itu saja. Selebihnya ya orang kota itu acuh. Hal ini dikarenakan masyarakat yang bersifat heterogen, sehingga sistem kekeluargaan dan kekerabatan sangat lemah. Saking individualisnya orang kota, sehingga sikap toleransinya pun rendah. Orang-orang kota secara fisik berdekatan, tetapi secara sosial berjauhan. Kadang juga kita sering menemukan bahwasanya ada orang yang berpesta dan pada saat yang sama tetangga sedang menangisi orang yang sedang meninggal. Dari pola kehidupan masyarakat kota yang seperti itu mengakibatkan peran tokoh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial kurang mendapatkan perhatian. Tokoh masyarakat menjadi sulit untuk mengajak dan mempelopori masyarakat untuk turut dalam berpartisipasi terhadap pembangunan yang ada, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Hal ini dikarenakan kehidupan di perkotaan cenderung lebih maju daripada masyarakat desa, sehingga kualitas SDM yang ada di kota lebih baik. Tetapi jika kita melihat pada kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, orang-orang kota memiliki empati yang sangat luar biasa tinggi sekali dan memiliki solidaritas yang tinggi juga. Banyak masyarakat perkotaan yang menggabungkan dirinya untuk menjadi relawan ataupun volunteer untuk membantu masyarakat yang terkena dampak. Selain itu juga BNPB mengajak puluhan selebgram atau influencer untuk mengikuti acara edukasi dan sosialisasi percepatan penanganan COVID-19 yang bertujuannya dari mengundang para influencer itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum mengenai COVID-19 baik melalui tatap muka maupun melalui media sosial. Kenapa sih BNPB mengundang influencer untuk sosialisasi? Jawabannya ialah karena influencer dapat mempengaruhi masyarakat dari ketenaran pada dirinya. BNPB berharap masyarakat dapat mendengar pesan apa yang dibawa oleh influencer agar dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Bisa kita lihat bahwasanya tokoh masyarakat di perkotaan itu berbeda dengan desa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam kasus COVID-19 ini, kita dapat mengetahui bahwasanya pada masyarakat kota pola interaksinya hanya bersifat sementara dan pengenalan dengan orang lain terbatas hanya di bidang tertentu saja. Dalam pola kehidupan kota seperti ini membuat peran tokoh masyarakat di perkotaan kurang efektif. Karena biarpun masyarakat perkotaan ikut membantu dalam COVID-19, entah baik menjadi donatur atau relawan, tetapi keikutsertaannya tidak terikat kepada hubungan kekerabatan yang erat. Hanya sebatas bidang tertentu saja, seperti peran influencer ini yang sudah dijelaskan tadi, bahwa peran para influencer berinteraksi kepada masyarakat hanya sebatas pekerjaannya saja, tanpa adanya kedekatan secara emosional dan lemahnya hubungan kekerabatan. Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasan Sagali ingin sedikit menjelaskan tentang kehidupan masyarakat desa dan kota dalam kaitannya dengan bidang politik. Nah, dalam bidang ini saya mengambil contoh kasus yaitu perbedaan antara partisipasi politik masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, dari kasus ini ada perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa terhadap partisipasi politiknya. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat kota itu cenderung memiliki sifat seperti individualis, rasionalis, dan cenderung materialistik gitu. Dan masyarakat desa cenderung memiliki sifat yang homogen, tradisionalisme dan keterisolasian. Nah, di sini dari masyarakat desa cenderung lebih pasif dalam partisipasi politik. Mungkin
dapat dilihat jika ada pemilihan politik ataupun pemilihan umum gitu, masyarakat desa cenderung memilih politik tokoh politiknya itu hanya dengan kedekatan emosional, modal kedekatan emosional gitu. Jadi bukan karena mereka tahu seluk-beluk dari tokoh politik tersebut gitu. Sedangkan dari masyarakat kota itu cenderung lebih aktif dalam partisipasi politiknya karena lebih cenderung dia rasional, pemikirannya luas gitu tentang untuk pemilihan umum itu atau pemilihan politik gitu. Nah, di sini juga saya sedikit membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari partisipasi politik itu. Nah, yang pertama itu ada kesadaran politik. Nah, di sini masyarakat desa kesadaran politiknya cenderung rendah dan masyarakat kota kesadaran politiknya cukup tinggi. Yang kedua yaitu kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, ini sangat signifikan juga faktornya karena kalau semakin ketidakpercayaan terhadap pemerintah, maka akan semakin kuat partisipasi politiknya itu akan rendah pula karena ketidakinginan untuk memilih gitu. Dan itu sempat banyak terjadi di masyarakat desa. Yang ketiga itu ada letak geografis. Nah, dari letak geografis ini masyarakat kota mungkin jelas cenderung wilayahnya itu dekat dengan pusat pemerintahan. Jadi mungkin sudah beradaptasi lah dengan lingkungan sekitar. Sedangkan masyarakat desa itu letak geografisnya jauh di pedalaman. Dia tidak tahu keadaan dari pusat pemerintahan itu bagaimana gitu. Nah, terus yang keempat faktornya itu tingkat pendidikan. Nah, ini berpengaruh. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin mempunyai sifat berpikir yang rasional itu. Dan ini cenderung ada di masyarakat kota. Dan tingkat pendidikan ini kurang ada di masyarakat desa. Jadi tingkat pendidikannya di masyarakat desa itu cenderung masih kurang. Faktor yang kelima itu ada umur atau usia. Itu mempengaruhi. Yang keenam ada status ekonomi atau sosial. Dan yang ketujuh ada faktor pekerjaan. Gitu. Dari ketujuh faktor ini pasti nantinya akan berdampak. Apa dampaknya? Dari kasus yang mungkin sebelumnya saya angkat, yaitu tentang bentuk-bentuk korupsi dan apa aja yang dikorupsi oleh pimpinan partai politik ataupun pemerintah di dalamnya, itu akan menimbulkan dampak yaitu ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Rakyat menjadi tidak percaya lagi dengan pemerintah. Itu juga akhirnya akan mendorong partisipasi politik masyarakat yang menjadi turun. Itu seperti yang kita ketahui bahwa hukum merupakan produk politik. Jadi sebenarnya partisipasi politik itu sangatlah penting. Dimana jika kita melihat dari, mungkin saya mengutip dari referensi buku Sosiologi Pembangunan, bahwa partisipasi masyarakat itu dilakukan dalam bidang fisik ataupun bidang material. Dan dalam pembangunan ini perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam partisipasinya, terutama dalam bidang politik. Nah, pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaan dianggap sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat itu sendiri. Padahal masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan mereka dan mengerti cara mengatasi permasalahan mereka pula. Nah, dari sini penting bahwasannya partisipasi politik dalam masyarakat itu sangat penting untuk membangun bangsa yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Ramasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan dalam bidang keagamaan. Pembangunan keagamaan dapat terlihat dari komunikasi pembangunan agama itu sendiri, sehingga dapat menciptakan toleransi antara agama yang kuat. Dalam hal ini, peran tokoh agama sangat memiliki pengaruh yang kuat dalam komunikasi pembangunan tersebut. Dalam kehidupan masyarakat desa, tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di bidang keagamaan. Hal ini dikarenakan masyarakat
desa yang homogen sehingga memiliki hubungan primer antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kehidupan beragama di masyarakat desa itu masih sangat kental sehingga masyarakatnya masih taat dalam menjalankan ibadah agamanya yang berdampak pada tingkat toleransi agama di masyarakat desa itu masih sangat tinggi. Pada buku sosiologi pedesaan terdapat komponen desa yang salah satunya adalah kelembagaan sosial. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pesantren di desa, sehingga tokoh agama di desa ini dijadikan sebagai panutan, memiliki pengaruh yang kuat, serta lebih didengarkan oleh masyarakat desa, sehingga komunikasi pembangunan di bidang agama dapat berjalan dengan baik dan mudah disampaikan. Meskipun dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat desa masih memegang nilai-nilai dan adat istiadat secara turun-temurun, namun itu semua dapat dipadukan dalam bidang keagamaan. Contohnya seperti tahlilan, rajaban, dan Jumat Kliwonan. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang memiliki heterogenitas yang tinggi, dikarenakan beragamnya ras, suku, bahkan agama, membuat masyarakat perkotaan itu memiliki kehidupan beragama yang sangat renggang. Hal ini disebabkan karena masyarakat kota yang memiliki hubungan sekunder yang hanya sebatas kepentingan saja dan tidak memiliki hubungan yang erat antar satu sama yang lainnya, sehingga menyebabkan peran tokoh agama dalam menyampaikan tentang komunikasi beragama itu tidak dipedulikan dan tidak dijadikan panutan oleh masyarakat perkotaan itu sendiri. Oleh karena itu, membuat peran tokoh agama tidak dapat menyampaikan komunikasinya secara maksimal. Kehidupan masyarakat kota yang individualis dan pengawasan sosialnya yang sekunder membuat mereka itu mudah terprovokasi terkait keagamaan karena kurangnya pedoman dalam kehidupan beragama itu sendiri. Selain itu, masyarakat kota yang memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi membuat mereka jadi semakin jauh dalam hal beragama dan mereka lebih mementingkan kehidupan duniawinya saja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sentimentalitas tentang agama itu masih sering terjadi. Hal ini bisa disebabkan karena komunikasi pembangunan dalam bidang keagamaan untuk menjaga toleransi antar agama itu tidak berjalan dengan baik. Komunikasi beragama pun dapat dilakukan dengan mengadakan forum kajian antar agama yang bermaksud dan memiliki tujuan untuk membuat tali persaudaraan semakin mengental, bahkan mampu membuat paradigma miring tentang agama lain itu menjadi terkikis. Karena konflik-konflik antar agama itu terjadi karena komunikasi pembangunan beragama itu hanya sebatas agama itu saja, bukan atas dasar keagamaan. Maka dari itu, peran tokoh agama yang sebagai aktor atau orang yang memiliki pengaruh dan dipercayai masyarakat sangat diperlukan agar komunikasi pembangunan agama yang bersifat menerima dan menghormati toleransi beragama dapat berjalan dengan baik. Karena agama yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman bagi pemeluknya, namun pada masa sekarang agama hanya dijadikan tameng untuk melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia Prihatini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan sosial pada kehidupan masyarakat desa dan interaksinya dengan masyarakat kota dilihat dari aspek pembangunan perumahan di desa. Nah, pembangunan sosial, pembangunan perumahan yang ada pada kehidupan masyarakat desa ini menyebabkan terjadinya interaksi antara masyarakat desa dengan masyarakat pendatang yang kebanyakan berasal dari kota. Nah, adanya interaksi ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat desa, seperti adanya perubahan struktur sosial, perubahan proses sosial, dan perubahan kultur sosial yang ada di masyarakat desa. Nah, yang pertama, perubahan struktur sosial. Perubahan struktur sosial ini tuh lebih diakibatkan karena adanya interaksi antara masyarakat desa dan kota yang memiliki nilai-nilai dan kebudayaan yang berbeda, sehingga terjadinya proses akulturasi dan asimilasi. Lalu selanjutnya proses sosial, di mana proses sosial ini mengakibatkan interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat desa dan kota itu dibagi menjadi interaksi sosial asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi, serta interaksi sosial disosiatif yang meliputi pertentangan, konflik, dan persaingan. Sedangkan kultur yang ada pada masyarakat desa mengalami perubahan seiring dengan interaksinya dengan masyarakat kota. Nah, perubahan pola sikap ini bersikap positif dan negatif. Sikap positifnya itu masyarakat desa itu lebih mudah untuk bekerja sama, toleransi, dan lebih terbuka. Lalu dampak dari sikap negatifnya itu seperti sikap individualis, terus menurunnya kepedulian sosial, dan munculnya sikap oportunitis. Nah, pembangunan sosial pada kehidupan masyarakat desa dan interaksinya dengan masyarakat kota ini lebih menekankan pada aspek seperti pola pikir yang menyebabkan keterbukaan pemikiran, lalu pola tindak yang menyebabkan perubahan pada perilaku masyarakat, dan interaksi sosial antara masyarakat desa dan kota sebagai kajian utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Kubela akan membahas tentang bidang pendidikan di desa dan kota yang akan dibahas mengenai partisipasi sekolah dan putus sekolah. Pendidikan di desa. Kesadaran masyarakat desa dalam melanjutkan pendidikan untuk anak-anaknya masih terhitung rendah, karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa melanjutkan pendidikan bukan hal yang penting. Karena itu mereka lebih memilih anak-anaknya untuk bekerja daripada sekolah, sehingga membuat jumlah anak putus sekolah terus bertambah. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sebagian mata pencahariannya adalah pencaharian agraris yang membutuhkan banyak tenaga untuk mengelola pertaniannya, jadi menjadikan anak-anaknya sebagai pekerja. Penghasilan dari agraris itu tidak besar jika tidak mempunyai lahan yang luas, sehingga ekonomi mereka masih terhitung rendah, menyebabkan tidak mampu menyekolahkan anaknya karena kecilnya pendapatan yang mereka peroleh. Karena faktor ekonomi inilah ada keinginan dari anak untuk membantu orang tuanya, sehingga ia memutuskan untuk bekerja agar menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara di kota, masyarakat kota sudah mempunyai kesadaran dalam melanjutkan pendidikan untuk anak-anaknya, karena masyarakat kota sudah mengikuti kebijakan dari pemerintah mengenai program wajib belajar 12 tahun. Bahkan mereka menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Pada masyarakat kota adanya heterogenitas dalam pekerjaan, karena kota merupakan daerah pusat kegiatan, sehingga banyak pekerjaan yang tersedia mempermudah mereka untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu, masyarakat kota ada yang dinamakan dengan mobilitas sosial, yaitu adanya perubahan status sosial seseorang. Tiap seorang menginginkan kenaikan dalam jenjang kemasyarakatan. Untuk memperoleh hal itu dapat dilakukan dengan mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga menempuh pendidikan yang layak untuk anak-anaknya merupakan salah satu cara masyarakat kota
menaikkan status sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifi Maulidia dari kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Di sini saya akan membahas kehidupan masyarakat desa dan kota di bidang ekonomi. Masalah yang saya angkat adalah perpindahan ibu kota. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pemindahan ibu kota pada 26 Agustus 2019 yang lalu. Ibu kota yang baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada tahun 2020 ini, sedangkan pemindahannya akan dilaksanakan bertahap pada tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan dampak perpindahan ibu kota terhadap kehidupan masyarakat desa dan kota pada masyarakat Kalimantannya di bidang ekonomi. Saya membaginya dalam 2 dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Mata pencaharian masyarakat Kalimantan nantinya akan bermacam-macam atau heterogen karena lapangan pekerjaan yang beragam dan juga dengan adanya pembangunan infrastruktur. Ciri dari masyarakat pedesaan sebagian besar bermata pencaharian pada sektor primer atau pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Jadi masyarakat pedesaan itu masih bergantung dengan alam. Menurut data yang saya dapatkan, masyarakat Penajam Pasir Utara itu sebagian besar mata pencahariannya itu pada sektor pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan pada masyarakat Kutai Kartanegara, mereka sebagian besar mata pencahariannya pada sektor pertambangan dan penggalian minyak, gas, dan juga batu bara. Jadi jika nanti ibu kota sudah terbangun, mata pencaharian masyarakat nantinya itu akan heterogen atau beragam. Hal ini seiring dengan adanya pembangunan yang dilakukan, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia itu akan beragam. Dampak positif yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat. Misalnya seperti pada sektor perdagangan antar wilayah, kemudian pariwisata dan sebagainya. Hal ini karena banyaknya pendatang dan juga daerah Kalimantan Timur itu yang semakin dikenal. Kemudian karena menjadi ibu kota itu kan merupakan pusat pemerintahan ya. Jadi kalau misalkan ada suatu acara-acara penting yang memang harus dilakukan atau dilaksanakan di ibu kota, maka itu akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya adalah meningkatnya permintaan produksi pangan. Karena banyaknya warga pendatang dan juga meningkatnya permintaan dari masyarakat, maka produksi pangan akan meningkat. Desa itu kan merupakan hinterland atau pemasok bahan pokok. Jadi jika ibu kota pindah, produksi pangan di desa itu akan meningkat dan pastinya itu akan mensejahterakan masyarakat di desanya. Hal inilah yang sangat dirasakan oleh masyarakat desa di Kalimantan nantinya jika ibu kota pindah. Kemudian selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari perpindahan ibu kota terhadap kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Dampak negatif yang pertama, harga barang di ibu kota baru akan melonjak akibat meningkatnya jumlah penduduk dan juga meningkatnya jumlah permintaan. Karena banyaknya warga pendatang atau bertambahnya penduduk ke Kalimantan, maka permintaan pun otomatis akan meningkat. Nah, jika meningkatnya permintaan ini tidak diiringi dengan peningkatan produksi, maka potensi terjadinya inflasi itu akan sangat besar. Kemudian dampak negatif yang kedua, kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Jika masyarakat Kalimantannya belum bisa bersaing dengan para pendatang, maka potensi terjadinya ketimpangan ekonomi akan sangat tinggi. Karena seperti yang kita ketahui ya, nantinya kan pendatang itu rata-rata sebagian besar itu dari Jakarta yang merupakan aparatur sipil negara. Nah, mereka itu kan sudah dijamin kehidupannya sama pemerintah. Sedangkan jika masyarakat Kalimantannya sendiri itu kan kualitas pendidikannya juga di sana masih belum baik gitu ya. Jadi
akan sulit jika mereka belum bisa bersaing dengan para pendatang, maka akan sulit. Terlebih lagi masyarakat yang cenderung tradisional. Jadi nantinya konflik sosial itu, potensi terjadinya konflik sosial itu akan sangat tinggi, terutama pada masyarakat adatnya. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah potensi kehilangan lahan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa masyarakat Kalimantan itu rata-rata mata pencahariannya pada sektor kehutanan dan juga pertanian. Jika ibu kota pindah, maka potensi kehilangan lahan pada masyarakat itu sangatlah besar. Berdasarkan wawancara BBC dengan masyarakat adat Dayak Pasir, sebelumnya mereka di hutan bisa berburu binatang, mencari madu, sirap, damar, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang itu mereka tidak bisa mencari itu semua. Karena kenapa? Karena hutan itu sudah dibabat habis dan juga sudah punah semua. Nah, apalagi nantinya ketika ibu kota pindah, maka potensinya akan sangat besar lahan mereka kehilangan lahannya. Simpulannya, terdapat dampak positif dan juga dampak negatif dari perpindahan ibu kota seperti yang telah saya jelaskan. Setiap desa itu cepat atau lambat pasti mengalami perubahan, tak terkecuali masyarakat desa di Kalimantan yang nantinya akan menjadi ibu kota. Perubahan itu mulai dari bergantinya areal persawahan, hutan, kemudian menjadi areal perumahan, perkantoran, kemudian dijadikan jalan tol dan sebagainya. Kemudian tahap demi tahap pihak pengembang mulai membeli lahan dari masyarakat sekitar, sehingga banyak warga yang kaya mendadak. Kemudian karena tanahnya dijual dengan harga tinggi, mereka pun pindah rumahnya hingga keluar daerahnya. Kemudian tahap berikutnya masuklah pada para pendatang ke wilayah tersebut. Setiap tahun pun komposisi penduduk itu bertambah. Kemudian dalam beberapa tahun akan dipadati warga. Kemudian terjadi perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga yang sebelumnya didominasi pada sektor pertanian, buruh pabrik, kehutanan, menjadi PNS, karyawan, pegawai kantoran, dan sebagainya. Selain itu terjadi perubahan pada lembaga kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem milik tanah, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Solandari. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan masyarakat di kota dan di desa dari bidang lingkungan. Di sini kasus yang saya angkat yaitu mengenai kondisi lingkungan di Jawa Tengah dan prospek pembangunan ke depannya. Lingkungan kota dan di desa di sini harus selaras, sejalan atau seimbang, terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarananya, agar masyarakat kota dan di desa dapat terhubung akses dengan mudah yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Dan di desa bisa pertumbuhan ekonominya bisa menjadi sangat stabil, tidak menyebabkan tumpang tindih, serta kebutuhan pokoknya di desa harga bisa menjadi sangat stabil karena akses jalan menuju perkotaan itu lebih mudah. Masyarakat kota dan di desa harus memerhatikan lingkungan hidupnya dalam hal pembangunan. Jika tidak diperhatikan, maka masyarakat kota dan di desa pembangunannya akan terus sejalan dan tidak sejalan atau tidak seimbang. Jadi harus benar-benar serasi dan selaras. Contohnya yang di desa, pembangunan pabrik di desa itu harus benar-benar diperhatikan agar pembangunan pabrik di sekitar perkampungan serta pertanian penduduknya tidak menjadi tumpang tindih. Contoh yang di kota, tata letak pembangunan di kota itu harus sesuai dari pemerintahannya serta harus diperhatikan agar tata letak pembangunan di kota ini bisa menjadi serasi, selaras, atau seimbang.
serta pembangunan kotanya serta kehidupan di masyarakat perkotaannya. Di dalam pengelolaan lingkungan alamnya ini, masyarakat di desa harus dibekali pengetahuan dan teknologi terbarunya agar bisa mendorong pertanian dan perkebunan di desa itu bisa menjadi semakin maju, serta masyarakat kota itu harus menggunakan produk dalam negeri agar perekonomian bisa menjadi sangat stabil. Jadi di desa ini harus kita didik karena pertaniannya yang masih sangat modern dan kita harus menyetarakannya. Salah satu di kota itu dari pemakaian hasil panennya itu jadi produk kita dan produk-produk dalamnya tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar. Contohnya seperti PT Buah Segar. Kenapa kualitas dalam kotanya kurang bagus? Karena dari masyarakat sendirinya produk lokal itu tidak dilirik, jadi harus menyeimbangkan. Jurnal yang saya angkat di sini yaitu mengenai kasus kondisi lingkungan hidup di Jawa Tengah dan prospek pembangunan ke depannya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya, pengelolaan lingkungannya harus kita bekali pengetahuan dan teknologinya serta sarana prasarananya supaya pembangunannya itu sejalan harus disesuaikan atau jalan akses menuju ke perkotaan itu lebih mudah. Contoh sarana dan prasarananya itu seperti di sekolah, mutu pendidikannya itu harus ditingkatkan sehingga masyarakat di desa tidak tertinggal dengan masyarakat di kota. Jadi di sini ada timbal baliknya. Jadi di setiap desa itu menjual pertanian. Misalnya saya menjadi petani, di sana aksesnya sangat susah. Contohnya harga wortel 1.000 karena akses menuju ke kota itu sangat susah. Harusnya jauh, maka otomatis harganya bisa dinaikkan. Yang tadinya 1.000 bisa sampai 1.500 karena aksesnya sangat susah. Gimana cara aksesnya itu harus diseimbangi? Karena kita membutuhkan jalan yang masyarakat itu tidak memudahkan masyarakatnya agar harganya itu bisa menjadi stabil, makanya membutuhkan sarana. Jadi di kota harganya tetap 1.000, dia tidak dinaikkan karena namanya buah kan, misalnya nih kita menjual buah kan harganya bisa menjadi stabil, tidak terlalu menaikkan banget jadi produk itu bisa bersaing dengan produk luar karena harganya lebih murah. Misalnya pabrik itu tidak boleh dekat dengan pertanian karena kalau misalkan pabrik dekat dengan pertanian, air limbahnya itu bisa mencemari produk pertanian masyarakatnya. Jadi pemerintah harus memperhatikan tentang aspek pembangunan, terutama pembangunan di pabrik, dan disitulah pemerintah kota harus memperhatikan teknologi modernnya. Jadi harus membangun. Globalisasi di sini yaitu masyarakat pedesaan dengan berkelompok yang memasuki desa. Ini harus bisa bersaing dengan dunia. Di sini harus melibatkan masyarakat kota seperti masyarakat di desa. Nah, disitulah globalisasi bisa mencukupi ke semuanya. Jadi pemerintahan itu harus memperhatikan tentang globalisasi ini. Misalnya contoh dalam pertanian kita, pertanian di desa dengan luar negeri itu hasilnya beda. Contohnya di desa itu pertaniannya masih menggunakan cangkul, sedangkan di luar negeri itu sudah memakai traktor, dan hasil panennya juga sangat berbeda. Misalnya di desa anggaplah setahun itu bisa 5 kali panen, dan kita panennya cuma 2 kali.
yang kita harus untung panennya 500 miliar, ini kita cuma untung 200 miliar. Jadi bagi orang-orang desa itu tidak sangat logis. Jadi di sini kita harus menanamkan di masyarakat itu bagaimana kita masih bisa prospek. Nah itu makanya kita sangat tertinggal jauh. Dan masyarakat kota itu juga harus tahu mencari di mana perekonomian itu. Kita harus pakai produk dalam Indonesia karena produk kita itu tidak kalah saing dengan produk luar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.